Hakikat dunia, hidup manusia tidaklah lama, tak akan selamanya. Dunia ini pun sementara. Nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat surga di akhirat juga tak seberapa. Hakikat dunia dan kehidupan semacam ini sejatinya sudah disadari oleh setiap muslim. Namun demikian kebanyakan muslim acap lupa. Buktinya tetap saja kebanyakan mereka menghabiskan sebagian besar waktu dan umurnya untuk terus mengejar dunia, seraya melupakan bekal untuk akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah oleh kalian bekal apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok, hari akhirat. Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala pun tegas menyatakan yang artinya, sungguh surga itu jauh lebih baik bagi kamu daripada dunia. Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 4. Karena itu sungguh aneh jika banyak orang melupakan urusan akhiratnya karena terlalu disibukkan dengan urusan dunianya. Terkait itu, Abu Ja'far bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh benar-benar aneh orang yang selalu mengaku membenarkan atau meyakini adanya negeri keabadian atau akhirat, tetapi dia sendiri lebih banyak berusaha atau beramal untuk negeri penuh tipuan, yaitu dunia. Dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Az-Zuhd. Mereka seolah lebih mencintai dunia daripada akhirat atau surga. Padahal Al-Hasan radhiyallahu anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan atau dosa. Dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Az-Zuhd. Faktanya, akibat terlalu cinta dunia, banyak orang tersesat jalan, mengejar harta, tak peduli halal haram. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang suatu zaman kepada manusia, saat itu seorang hamba tidak peduli memperoleh harta, apakah dengan cara yang halal atau haram. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Islah Al-Mal. Terkait itu, Malik bin Dinar radhiyallahu anhu bertutur bahwa orang-orang pernah bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gambarkanlah kepada kami hakikat dunia ini. Ali radhiyallahu anhu balik bertanya, gambaran yang panjang lebar atau yang singkat? Mereka menjawab, yang singkat saja. Ali radhiyallahu anhu kemudian menjelaskan, dunia itu yang halalnya bakal dihisab dan yang haramnya bakal mengundang azab neraka. Dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Az-Zuhd. Jelas tidak ada kebaikan sedikit pun pada diri seorang muslim yang sepanjang hidupnya tersibukkan oleh urusan dunia, seraya melupakan urusan akhirat. Apalagi dunia ini di mata Allah sesungguhnya tidak ada harganya sedikit pun dibandingkan dengan surganya. Dalam hal ini Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai dunia ini di mata Allah sebanding harganya dengan harga sayap seekor nyamuk atau lalat saja, niscaya tidak seorang kafir pun akan diberi minum barang seteguk pun dari air di dunia ini. Dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Az-Zuhd. Itulah hakikat dunia. Sudah begitu,
nikmat dunia pun sesungguhnya semu, bahkan palsu. Tentang ini Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, tidaklah dunia ini kecuali seperti seseorang yang tidur, lalu ia bermimpi dalam tidurnya hal-hal yang dia benci atau hal-hal yang dia sukai. Saat bermimpi demikian, tiba-tiba dia terjaga. Dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Az-Zuhad. Karena memahami hakikat dunia yang fana dan penuh kepalsuan seperti itulah, di dalam kitab Syu'ab al-Iman, Imam Al-Baihaqi menuturkan riwayat dari Ad-Dahak bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah melewati seekor burung yang sedang hinggap di suatu pohon. Beliau berkata, "Berbahagialah engkau, wahai burung. Engkau terbang lalu hinggap di pohon, kemudian makan buahnya, dan selanjutnya engkau terbang lagi. Sementara engkau tidak akan dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhai, andai saja aku seperti dirimu." Urusan dunia yang paling banyak menyibukkan seorang muslim adalah mengejar harta. Terkait harta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta itu sesuatu yang manis dan lezat. Siapa saja yang mengusahakan harta dengan cara yang benar atau halal, dia akan diberkahi. Akan tetapi, banyak sekali orang yang mengejar harta Allah dan Rasul-Nya sesuai kehendak hawa nafsunya. Dia tidak akan mendapatkan apapun selain api neraka pada hari kiamat kelak. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Islah Al-Mal. Tentang harta pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang ada pada seorang yang soleh. Harta yang ada pada orang yang soleh. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Islah Al-Mal. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak tersibukkan oleh urusan dunia, apalagi sampai diperbudak oleh dunia? Tidak lain dengan menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pembimbing kita. Saat Al-Quran menjadi imam dan pembimbing kita, dunia akan menjadi sesuatu yang kecil di hadapan kita. Demikian sebagaimana ditegaskan oleh Abu Ishaq Al-Qirwani. Betapa remehnya dunia bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya dan bayangan kematian selalu terbayang di hadapannya. Sungguh berbahagia siapa saja yang menjadikan Al-Quran cahaya kalbunya dan pembuka akal fikirannya. Al-Qirwani dalam Zahr Al-Adab wa Thamr Al-Albab. Selain itu, memiliki teman-teman terbaik sangatlah penting bagi kita. Siapa teman terbaik? Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maukah aku beritahu kalian teman terbaik kalian? Yaitu siapa saja yang pandangannya senantiasa mengingatkan kalian kepada Allah, yang pembicaraannya senantiasa menambah ilmu kalian, dan yang amalannya senantiasa mengingatkan kalian pada akhirat. Dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-Awliya. Ya, teman terbaik bukanlah yang membantu urusan keduniaan kita atau membantu kita sukses meraih banyak harta. Teman sejati justru yang membantu kita makin bertakwa, makin membuat kita rindu akhirat atau surga, sekaligus membuat kita lepas dari diperbudak oleh dunia. Dengan kata lain, teman sejati kita adalah orang yang senantiasa membantu kita selalu ingat kepada Allah. Teman seperti inilah yang disebut wali Allah. Sebagaimana dituturkan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah,
siapakah orang yang disebut sebagai wali Allah itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang jika menyampaikan pandangannya senantiasa mengingatkan kepada Allah. Dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-Auliya. Wa ma taufiqi illa billah.